Di tengah kota besar di Surabaya, tersembunyi sebuah rumah mewah yang sudah puluhan tahun ditinggalkan dan dikeramatkan warga. Rumah besar di Jalan Puncak Permai itu menyimpan kisah kelam keluarga kaya raya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah tersebut dikabarkan angker, penuh kutukan, dan menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Alia, seorang mahasiswi jurnalistik dari Jakarta, datang ke Surabaya untuk menelusuri kisah rumah Darmo sebagai bahan skripsi. Namun, pencariannya berubah menjadi mimpi buruk saat satu persatu orang di sekitarnya mulai mengalami kejadian aneh. Ternyata, ada rahasia besar yang terkubur di balik tembok rumah megah itu. Rahasia tentang perjanjian pesugihan, tumbal, dan pengkhianatan keluarga. Udara sore Surabaya lengket, menyisakan rasa gerah di kulit meski matahari mulai condong ke barat. Deruk kendaraan di Jalan Duku Pakis masih ramai, namun perhatian Alia hanya tertuju pada satu titik di kejauhan, sebuah rumah besar yang seolah memudar di tengah waktu. Cat putihnya mengelupas, dindingnya dihiasi lumut, dan pagar besi berkarat menjulang setinggi dada orang dewasa. Itulah rumahnya. Rumah Darmo. Tempat di mana konon keluarga kaya raya itu pernah tinggal, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Alia menggenggam buku catatan kecil di tangannya, menatap rumah itu dari seberang jalan. Sejak 2 bulan terakhir, ia mengumpulkan data untuk skripsinya, Urban Legend sebagai cermin trauma kolektif masyarakat perkotaan, studi kasus rumah hantu di Surabaya. Judul itu ia dapatkan setelah tak sengaja membaca thread horor lama di forum online yang membahas rumah tersebut. Rumah Darmo. Sebuah misteri yang tak pernah benar-benar terbongkar. Mbak Q, panggil seorang ibu penjual gorengan di pinggir jalan, kalau cuma mau foto, mending jangan terlalu dekat. Banyak yang pingsan kalau kelamaan berdiri di sana. Alia tersenyum sopan. Saya cuma penelitian, Bu. Skripsi kampus. Si ibu mengangguk pelan, tapi wajahnya tak menampakkan ketenangan. Kalau mau tanya-tanya, jangan malam-malam, ya. Kadang, ada suara aneh dari balik pagar. Sudah banyak yang nyoba-nyoba, tapi malah pulang sakit. Alia mengangguk. Bukan pertama kalinya ia mendengar peringatan semacam itu sejak tiba di Surabaya 3 hari lalu. Kos kecil yang ia sewa berada sekitar 2 gang dari lokasi rumah tersebut. Ia sengaja memilih tempat dekat agar mudah melakukan observasi, dan mungkin bisa masuk ke dalam rumah jika menemukan celah. Saat matahari makin tenggelam, Alia kembali ke kamar kos. Kamar sederhana dengan ranjang besi, kipas angin berdengung lelah, dan satu meja kecil yang kini dipenuhi printout artikel-artikel urban legend dari internet. Ia membuka laptop, memutar ulang hasil wawancara dengan seorang bapak tukang ojek kemarin. Dulu waktu saya kecil, rumah itu masih ditempati. Ada mobil-mobil mewah masuk tiap malam. Tapi anehnya, gak pernah ada suara tawa atau anak-anak. Selalu sunyi. Dan ada bau amis yang gak hilang-hilang tiap Jumat malam. Alia mencatat. Hampir semua narasumber menyebut Jumat malam sebagai titik yang aneh. Bau amis. Suara tangisan. Penampakan sosok hitam tinggi besar di balkon lantai 2. Ia menyalakan rokok, lalu menyandarkan tubuh ke dinding. Ada satu hal yang membuat Alia terpanggil meneliti rumah ini. Bukan hanya karena kisah horornya yang menyeramkan, tapi karena dalam salah satu artikel tua yang ia temukan dari arsip surat kabar tahun 1977, tertulis nama seseorang, Sulastri, pembantu keluarga Darmo, yang selamat dari malam hilangnya keluarga itu. Dan dari info seorang warga yang ia temui tadi pagi, Nenek Sulastri masih hidup.
tinggal tak jauh dari sini. Di rumah tua di ujung gang sempit. Keesokan paginya, Alia berjalan menyusuri gang kecil yang penuh jemuran baju, aroma tempe goreng, dan suara radio dangdut dari dalam rumah. Ia sampai di sebuah rumah berdinding kayu dan anyaman bambu. Di depannya tergantung lonceng angin bambu yang sesekali berbunyi lirih tertiup angin. Ia mengetuk pelan. Tok tok tok. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua membuka pintu. Tubuhnya membungkuk, rambutnya putih terikat rapi, dan matanya menyipit seolah sedang membaca siapa yang datang. Selamat pagi, Bu. Saya Alia. Mahasiswi dari Jakarta. Saya sedang meneliti kisah tentang rumah Darmo. Apa betul ini rumah Bu Sulastri? Perempuan tua itu diam. Matanya tertuju lama pada wajah Alia. Sejenak, Alia merasa seperti sedang ditimbang-timbang oleh sesuatu yang lebih dari sekadar tatapan. Ayo masuk, kata sang nenek pelan. Tapi jangan kamu harap cerita yang ringan. Ruang tamu rumah itu dipenuhi barang-barang tua. Ada foto-foto lawas tergantung di dinding, beberapa kendi tanah liat di rak bambu, dan aroma kayu manis bercampur minyak telon yang khas. Nenek Sulastri menuangkan teh hangat ke dalam cangkir kecil dari enamel. Sudah berapa banyak orang yang tanya padaku soal rumah itu. Tapi kamu beda. Kamu mirip dengan seseorang yang dulu pernah bekerja di sana juga. Namanya Siti. Alia tertegun. Ibunya memang pernah cerita bahwa neneknya dulu bekerja di rumah orang kaya di Surabaya, tapi cerita itu samar, dan tak pernah ditanyakan lebih jauh. Saya dengar ibu pernah kerja di rumah itu? Tanya Alia. Sulastri mengangguk pelan. Matanya menerawang. Tahun 1969. Aku masuk rumah itu sebagai pembantu. Usia baru 18. Majikanku waktu itu, Tuan Darmo dan Nyonya Raras, orang kaya raya. Tapi semua kekayaan mereka, tidak biasa. Alia mencatat cepat. Sulastri melanjutkan. Mereka tidak pernah sakit. Tidak pernah tua. Selalu sehat. Tapi di malam-malam tertentu, mereka menghilang. Mobilnya keluar malam-malam. Dan kalau kembali, bau amis menyengat dari bagasi. Alia bergidik. Bau amis? Sulastri mengangguk. Seperti darah dan garam. Bau laut. Hening sesaat. Lalu Sulastri menatap Alia lekat-lekat. Kamu percaya pada pesugihan, enduk? Alia menelan ludah. Saya tahu sedikit. Dari cerita-cerita. Rumah itu bukan sekadar rumah. Itu tempat pengikat. Mereka membuat perjanjian di sana. Dan ketika mereka mencoba mengingkarinya, mereka dibantai satu persatu. Tapi bukan manusia yang membantai mereka. Makhluk itu datang dari laut. Tinggi. Hitam. Tidak bermata. Tangannya seperti sirip ikan yang terbalik. Alia merasa kulit tangannya meremang. Mereka memang lenyap. Tapi tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka masih terjebak di sana. Menunggu seseorang untuk membuka jalan pulang. Sulastri mendekat, suaranya berubah berat. Kamu, Alia. Kamu pembuka itu. Darahmu ada di sana. Alia merasa jantungnya melompat. Apa maksud ibu? Kalau kamu ingin melanjutkan penelitianmu, datanglah ke rumah itu pada Jumat malam. Tapi satu pesan, kalau kamu dengar suara dari dalam tembok, jangan jawab. Malam di Surabaya datang tanpa peringatan. Langit yang sejak sore mendung kini berubah gelap pekat, tanpa bintang.
Hanya sinar samar dari lampu jalan yang menciptakan siluet pohon-pohon terbesi dan bangunan-bangunan tua. Dari jendela kamar kos, Alia menatap diam rumah yang telah menancap dalam benaknya. Rumah Darmo. Ia belum bisa melupakan kata-kata nenek Sulastri tadi siang. Kamu pembuka itu. Darahmu ada di sana. Entah bagaimana caranya, Alia merasa bahwa keputusannya datang ke Surabaya bukan lagi soal skripsi. Ada sesuatu yang menariknya. Seperti tali tak kasat mata yang perlahan melilit dan menyeretnya semakin dalam. Ia menatap jam. Pukul 00.13. Jumat dini hari. Angin malam berembus melalui kisi-kisi jendela. Dingin. Padahal kipas angin sudah dimatikan. Alia hendak menarik selimut saat suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Alia. Bisikan. Sangat dekat. Tapi tak berasal dari luar jendela, melainkan dari dalam kamar. Alia sontak berdiri. Matanya menyisir ruangan kecil itu, tapi tak ada apapun selain meja kerja dan lemari pakaian yang sudah sedikit lapuk. Ia menggenggam ponsel, membuka aplikasi voice recorder, lalu menekan tombol rekam. Tak ada suara apapun. Hanya hembusan napasnya sendiri. Ia mencoba tidur, tapi tak bisa. Maka ia menyalakan laptop dan memutar ulang wawancara dengan nenek Sulastri. Kali ini, ia mendengar bagian yang kemarin tidak terlalu ia perhatikan. Di lantai 2, ada satu kamar yang selalu dikunci. Dulu, aku pernah mengintip dari sela pintu. Di dalamnya, ada perempuan kecil dengan gaun putih. Ia tidak bicara. Hanya berdiri di sudut ruangan, menghadap tembok. Alia merasa napasnya memburu. Ia membuka folder foto yang sempat ia ambil siang tadi. Salah satu fotonya, rumah Darmo dari luar pagar, menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ada bayangan di jendela lantai 2. Bayangan kecil, setinggi anak-anak, berdiri menghadap ke dalam ruangan. Tak ada wajah, hanya siluet. Gemetar, Alia memperbesar gambar. Namun bayangan itu telah lenyap. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk kembali ke rumah nenek Sulastri. Kali ini, ia membawa foto itu. Ini saya ambil kemarin, Nek. Lihat bagian ini. Sulastri menatap gambar itu dengan tatapan berat. Itu kamar anak perempuan mereka. Namanya Mayang. Anaknya Tuan Darmo dari istri pertama. Istri pertama? Tanya Alia cepat. Betul. Tuan Darmo menikah 2 kali. Istri pertamanya meninggal mendadak, katanya karena sakit. Tapi aku tahu, dia bukan mati biasa. Dia dibunuh. Supaya Tuan Darmo bisa menikah lagi dan melengkapi ritual. Alia mendengus tak percaya. Melengkapi ritual? Sulastri mengangguk. Kekayaan mereka bukan dari kerja keras. Mereka ambil jalan pintas. Perjanjian dengan makhluk dari Laut Selatan. Tapi ada syarat, mereka harus menyerahkan darah keluarga sendiri. Setiap 7 tahun, 1 jiwa. Dan Mayang adalah yang pertama. Alia merasa perutnya mual. Dia dikurung di kamar. Tidak boleh keluar. Katanya sakit jiwa. Tapi aku tahu dia anak baik. Kadang aku mendengar dia menyanyi pelan, lagu anak-anak. Tapi suatu malam, suaranya hilang. Sulastri menatap kosong ke arah dinding rumahnya. Pagi harinya, kamar itu kosong. Tapi bau darah sangat kental. Sejak itu, rumah mulai berubah. Malam itu, Alia memutuskan untuk merekam suasana depan rumah Darmo. Ia duduk di motor sewaan, menyandarkan ponselnya di dashboard dan menyalakan kamera. Lampu jalan redup. Angin berdesir pelan,
membawa aroma tanah basah dan entah kenapa, garam laut. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian. Tapi saat jam menunjukkan pukul 00, lampu jalan tiba-tiba padam. Semuanya menjadi gelap. Hanya kamera ponsel yang masih menyala. "Alia?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti dari belakang. Alia menoleh, tidak ada siapapun. Ia menatap layar ponsel. Gambar rumah masih terekam. Tapi di layar, lampu di lantai 2 menyala sendiri. Lalu, perlahan, jendela terbuka. Dan di sana, tampak Mayang. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya koyak. Ia menatap lurus ke arah kamera, lalu mengangkat tangannya, mengisyaratkan sesuatu. Seperti menunjuk. Alia berbalik refleks, mengikuti arah telunjuk bayangan itu. Tapi tak ada apa-apa. Ketika ia kembali menatap layar, Mayang sudah di depan pagar. Alia menjatuhkan ponsel dan langsung menyalakan motor. Tanpa menoleh, ia melesat meninggalkan lokasi. Di kamar kos, Alia mengulang rekaman video dengan napas memburu. Kali ini ia memperlambat gerakan. Ada satu frame, sangat cepat, di mana sosok Mayang seperti berbisik ke arah kamera. Alia membekukan frame itu. Membaca gerakan bibirnya. "Temukan aku, di bawah." Alia tahu apa maksudnya. Sumur. Sumur tua di halaman belakang rumah yang sempat ia lihat dari celah pagar. Tempat yang selalu disebut-sebut warga tapi tak pernah didekati. "Di bawah," bisiknya sendiri. Pagi berikutnya, Alia kembali ke rumah Sulastri. Kali ini wajahnya pucat. Ia tunjukkan rekaman itu pada sang nenek. Sulastri hanya mengangguk pelan. "Aku sudah duga. Arwah anak itu masih terperangkap. Dia tak bisa tenang. Dan dia hanya bisa bicara pada keturunannya." Alia terdiam. Tak ingin percaya, tapi setiap kejadian seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. "Kamu bisa bantu dia," enduk. "Tapi harus hati-hati. Banyak yang menunggu tubuhmu kosong." Alia menatap dalam-dalam ke mata tua itu. "Apa yang harus saya lakukan?" "Temui dia. Buka sumur itu. Tapi jangan sendirian. Bawa sesuatu yang bisa melindungimu." "Seperti apa?" "Lidah buaya. Tanah dari kuburan yang belum pernah dipakai. Dan darahmu sendiri." Alia membeku. "Kalau kamu memang cucu Siti, kamu akan selamat. Tapi jika bukan, rumah itu akan menelanmu seperti semua yang datang sebelumnya." Alia berdiri di depan pagar rumah Darmo sambil menggenggam erat tas kecil selempangnya. Di dalamnya, tersimpan 3 benda aneh yang diminta oleh Nenek Sulastri. Potongan lidah buaya segar yang dibungkus kain kafan kecil, sebungkus tanah kering dari kuburan kosong yang didapat dengan bantuan petugas makam, dan 1 lembar kapas kecil yang masih menyimpan darah dari ujung jari Alia sendiri. Semalam, ia menusuk jarinya dengan jarum, gemetar namun yakin bahwa ia akan kembali ke rumah ini dengan niat yang lebih dari sekadar menulis skripsi. Kini ia tidak hanya membawa rasa penasaran, tapi beban yang lebih besar, menyambung kutukan yang belum selesai. Rumah itu masih berdiri bisu di bawah langit Surabaya yang mendung. Tak ada yang berubah. Masih kumuh, sepi, dan memancarkan hawa aneh yang menusuk tengkuk. Tapi kali ini, Alia tidak datang untuk berdiri di luar pagar. Ia datang untuk masuk. Ia melirik jam tangan. Pukul 17.10, masih cukup terang. Ia harus cepat sebelum malam turun. Dengan hati-hati, ia berjalan menyusuri sisi kiri rumah, memutari pagar hingga ke bagian belakang.
Beberapa bilah pagar kayu sudah lepas, menyisakan celah sempit. Dengan meringis, ia menyelinap masuk. Tubuhnya tergores kawat dan tanaman liar, tapi ia berhasil masuk ke halaman belakang rumah. Tanah di sana dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di antara semak belukar, terlihat satu struktur batu berbentuk lingkaran, sumur tua. Penutupnya dari kayu dan seng berkarat, ditindih dua batu besar. Alia melangkah pelan, jantungnya berdetak makin keras. Langkah kakinya terasa seperti gemas sendiri di dalam kesunyian yang tidak wajar. Ia berhenti tepat di depan sumur. Bau apek bercampur garam menyergap hidungnya. Ia mencium bau laut, meskipun rumah ini jauh dari pantai. Alia mengeluarkan kapas berdarah dari tas, lalu menjatuhkannya ke atas penutup sumur. Wuung! Seketika, angin aneh berhembus dari arah dalam sumur. Lembut, tapi seperti desahan panjang dari makhluk tak bernyawa. Pepohonan di sekelilingnya mendadak diam. Tak ada suara burung. Tak ada daun yang berguguran. Dan kemudian, suara itu terdengar. Lia. Suara seorang anak kecil. Tangis yang pelan. Samar, tapi jelas datang dari dalam sumur. Alia membeku. Napasnya tercekat. Mayang, bisiknya lirih. Tangis di dalam sumur seketika berhenti. Sakit, aku di sini. Alia tak bisa menahan air matanya. Bukan karena takut. Tapi karena suara itu, ada kesedihan yang begitu dalam. Kesepian. Dendam. Dan harapan yang tipis. Dengan sekuat tenaga, Alia mulai menyingkirkan batu penutup sumur. Butuh hampir 10 menit baginya untuk membuka semuanya. Saat penutup kayu terbuka, tampaklah mulut sumur gelap menganga. Tidak ada tali. Tidak ada timba. Hanya kegelapan yang terasa sangat dalam, seperti mulut dari dunia lain. Ia menyalakan senter ponselnya, lalu menyorot ke bawah. Awalnya, hanya terlihat dinding batu. Tapi beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu. Gaun putih anak kecil. Rambut panjang. Tubuh kecil yang dia menatap ke atas. Mayang. Tapi yang membuat Alia membeku adalah wajahnya. Matanya tidak ada. Hanya 2 lubang hitam kosong, dan darah menetes dari sana. Kenapa? Kamu lama sekali. Alia menjatuhkan lidah buaya dan tanah makam ke dalam sumur. Cahaya ponsel tiba-tiba berkedip. Angin kencang berputar dari dalam sumur dan menghambur ke sekelilingnya. Tanah gemetar. Udara terasa membakar kulit. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Alia menjerit. Tangan hitam berlendir muncul dari dalam sumur dan mencengkeram pergelangan kakinya. Ia meronta, mencoba menendang, tapi tangan itu kuat. Penuh sisik. Dingin. Dia sudah menunggu tumbal terakhirnya. Suara itu tidak lagi suara Mayang. Dalam, berat, dan berasal dari perut bumi. Alia sempat melihat sepasang mata putih besar bersinar dari kedalaman sumur, seperti milik makhluk laut. Dengan panik, Alia merogoh tasnya dan mengambil batu kecil yang ia bawa, batu kuburan yang belum pernah dipakai. Ia lempar ke dalam sumur sekuat tenaga. Cahaya biru menyala seketika. Tangan hitam itu menjerit dan melepaskan kakinya. Suara lolongan bergema ke seluruh halaman. Kami belum selesai. Alia berlari keluar, tak peduli tubuhnya tergores semak. Ia melewati celah pagar, kembali ke jalan belakang dengan lutut berdarah dan wajah penuh debu. Ponselnya jatuh entah di mana. Napasnya berat, dunia terasa berputar. Namun sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar satu suara terakhir. Terima kasih, Kak Alia. Lembut. Suara Mayang.
seolah puas, seolah bebas. Alia terbangun di ruang tamu rumah Nenek Sulastri. Wajah keriput itu menyeka keningnya dengan kain basah. "Kamu berhasil, Enduk," katanya pelan. "Apa? Apa yang terjadi di sumur itu?" tanya Alia dengan suara parau. "Kamu sudah membuka pengikat terakhir. Mayang bebas. Tapi, itu baru satu dari banyak." Alia terdiam. Ia sadar ini belum berakhir. Rumah itu masih menyimpan lebih banyak arwah. Dan entah mengapa, ia merasa satu-satunya yang bisa membebaskan mereka adalah dirinya. Langkah kaki Alia terasa berat saat ia menapaki jalan setapak di balik rumah tua itu. Dedaunan kering berserakan, bergemerisik di bawah sepatunya, menciptakan irama sepi yang bergema di tengah kesunyian. Hawa lembab menusuk kulit, dan aroma tanah basah bercampur garam laut menyusup ke inderanya. Padahal rumah ini berdiri jauh dari pantai. Ia melirik jam tangannya. Pukul 16.53 langit mulai meredup, dan awan abu-abu menggantung di atas pepohonan terembesi. Seperti tirai yang siap menutup panggung dunia. Alia tahu ia tidak punya banyak waktu. Malam akan turun sebentar lagi, dan ia harus menyelesaikan ini, atau semuanya akan sia-sia. Celah di pagar belakang yang ia temukan beberapa hari lalu masih ada. Ia menyusup masuk, kali ini dengan niat yang lebih bulat. Tak ada ragu, meski tubuhnya sempat menggigil ketika suara itu kembali terdengar tadi malam, suara seorang anak kecil dari dalam mimpinya, memanggil-manggil namanya. Suara yang sama seperti yang ia dengar saat merekam di depan rumah ini. Tangisan lirih yang terus berulang. "Tolong aku. Di sini gelap." Di dalam tas kecilnya, tersimpan benda-benda yang ia bawa seperti yang diminta oleh Nenek Sulastri. Segumpal lidah buaya segar yang dibungkus kain putih, segenggam tanah dari kuburan yang belum pernah dipakai, dan kapas kecil berlumur darah dari ujung jarinya. Saat tiba di halaman belakang, semak belukar menyambutnya, menutupi pandangannya akan sumur yang pernah dilihatnya sekilas. Tapi begitu mendekat, ia dapat melihat bentuknya, bulat, tua, dan ditutup kayu lapuk dengan pecahan seng berkarat yang sudah tak lagi utuh. 2 batu besar menindih penutupnya. Alia berlutut di depan sumur. Nafasnya memburu. Ia menatap kayu penutup itu. Kayu tersebut menghitam oleh lumut dan kelembapan, namun goresan-goresan seperti bekas cakar terlihat samar di permukaannya. Perlahan, ia menaruh kapas berdarah ke atas penutup sumur. Tak lama kemudian, angin aneh berembus dari dalam tanah. Tidak kencang, tapi hangat dan beraroma amis. Seolah sumur itu hidup. "Alia." Suara itu muncul. Pelan. Lembut. Seperti napas yang disampaikan dari balik pintu dunia lain. Alia menelan ludah. Tangannya gemetar, namun ia tahu ia harus melanjutkan. Ia memindahkan batu pertama. Berat, tapi berhasil. Batu kedua ia geser perlahan dengan ujung kaki, hingga penutup sumur terbuka separuh. Gelap. Tak terlihat apapun di dalamnya. Bahkan cahaya dari matahari yang memudar tidak mampu menyentuh dasar sumur itu. Ia menyalakan senter ponsel, menyorot ke dalam. Cahaya menembus sedikit, dan perlahan, muncul bayangan. Gaun putih. Rambut panjang. Mayang. Tangisan terdengar dari kedalaman sumur. Dan dari balik kegelapan, wajah pucat anak kecil perlahan menatap ke atas. Namun, matanya kosong. Tidak ada bola mata. Hanya lubang gelap seperti 2 sumur kecil lain di wajahnya. Darah hitam menetes perlahan dari sana, menodai pipinya. Alia mundur 1 langkah. "Kenapa? Aku dikurung di sini." "Mayang," bisik Alia,
nyaris tak percaya. Aku ingin keluar. Tapi dia tidak membiarkanku pergi. Siapa? Makhluk itu? Alia menggigit bibirnya. Tangan kirinya merogoh tas, mengambil lidah buaya dan tanah kuburan. Dengan gemetar, ia menjatuhkan kedua benda itu ke dalam sumur. Sejenak, tak terjadi apa-apa. Lalu angin mengamuk. Dari dalam sumur, hembusan keras menyapu rambut Alia ke belakang. Tanah di sekitarnya bergetar. Ponselnya bergetar hebat, lalu mati seketika. Daun-daun kering berterbangan, dan langit mendadak menghitam meski matahari belum benar-benar terbenam. Dan kemudian, tangan muncul dari dalam sumur. Tangan besar, hitam, berlendir. Jari-jarinya panjang, seperti tulang ikan, dan kulitnya bersisik. Tangan itu mencengkeram bibir sumur, lalu satu tangan lagi muncul. Dari kegelapan, makhluk itu hendak memanjat keluar. Alia berteriak. Ia mengambil tanah kuburan yang tersisa dan melemparnya ke arah sumur. Tangan makhluk itu menyentuh tanah itu, dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Argah. Udara bergetar. Langit meraung. Dan sumur itu kembali tenang. Tangan itu lenyap ke dalam. Alia terduduk, terengah-engah. Tapi belum sempat ia bangkit, sesosok bayangan berdiri di depannya. Bukan makhluk. Bukan juga manusia. Mayang. Ia berdiri di sana, tubuh kecilnya memancarkan cahaya lembut. Matanya masih kosong, tapi senyumnya pelan. Tangannya terjulur. Terima kasih. Alia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap sosok itu yang kemudian perlahan memudar, seperti kabut tertiup angin. 1 detik, 2, dan semuanya lenyap. Alia terbangun di tempat lain. Ia mengenali ruangan ini. Ruang tamu rumah Nenek Sulastri. Di atas meja ada teh hangat dan kain basah di dahinya. Kamu pingsan di belakang rumah itu, kata Nenek Sulastri pelan. Anak kecil tukang jamu yang lewat yang lihat kamu tergeletak. Kami seret kamu ke sini. Alia duduk perlahan. Tubuhnya sakit semua, tapi jiwanya terasa ringan. Aku lihat dia, Nek. Mayang. Dia tersenyum padaku. Sulastri mengangguk. Kamu telah membebaskannya. Tapi belum selesai. Alia mengernyit. Maksudnya? Mayang hanya salah satu dari yang dikurung. Masih ada yang lain. Tuan Darmo. Nyonya Raras. Dan makhluk penjaga mereka. Alia menelan ludah. Apa saya harus kembali ke sana? Sulastri menatap jauh ke dinding, kemudian ke wajah Alia. Kamu satu-satunya yang bisa. Karena darahmu sudah terikat dengan tanah rumah itu. Jika kamu pergi tanpa menyelesaikan semua, kutukannya akan ikut. Bukan hanya padamu, tapi semua keturunanmu. Alia menunduk. Rumah Darmo belum selesai dengannya. Dan ia belum selesai dengan rumah itu. Surabaya, tahun 1971. Rumah besar itu belum tua, tapi aroma kematian sudah terasa menempel di dinding-dindingnya. Baru setahun keluarga Darmo menempatinya, namun gosip dari para tetangga sudah berhembus kemana-mana. Tentang suara tangis bayi setiap malam Jumat. Tentang aroma daging terbakar dari cerobong padahal tak ada dapur yang menyala. Tentang wanita berbaju putih yang berdiri di loteng, menatap jalan dengan wajah pucat dan mata kosong. Sulastri muda, gadis pembantu berumur 17 tahun kala itu, tak pernah benar-benar peduli. Ia hanya tahu, majikannya,
Tuan Darmo dan Nyonya Raras memperlakukannya dengan baik. Ia diberi kamar sendiri, makan 3 kali sehari, dan dibayar lebih dari cukup. Tapi semua itu berubah malam itu. Malam Jumat Kliwon pertama setelah kelahiran anak mereka, Mayang. Hari itu mendung sejak pagi. Sulastri selesai mencuci pakaian di halaman belakang saat ia melihat sesuatu yang ganjil di bawah pohon mangga. Seekor ayam hitam tergantung terbalik dengan kepala mengarah ke tanah, matanya ditusuk jarum jahit, dan lidahnya menjulur keluar. Jangan diutak-atik, suara berat dari belakang mengejutkannya. Tuan Darmo berdiri di ambang pintu belakang, mengenakan baju koko hitam dan sarung putih. Itu untuk penjaga. Penjaga, Pak? Sulastri bergidik. Tuan Darmo tidak menjawab. Ia hanya masuk kembali ke dalam rumah. Namun malam itu, rasa penasaran Sulastri berubah menjadi mimpi buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, Sulastri terbangun. Suara gaung terdengar dari lantai bawah. Seperti orang sedang melantunkan doa, tapi dalam bahasa yang tidak ia kenali. Ia membuka pintu kamar dan melihat cahaya temaram dari ruang tengah. Langkahnya pelan-pelan menuruni anak tangga. Suara itu semakin jelas, bercampur dengan jeritan pelan bayi yang tertahan. Saat ia mengintip dari balik dinding ruang tengah, pemandangan mengerikan terpampang di depan matanya. Di tengah lingkaran garam dan bunga 7 rupa, Tuan Darmo duduk bersila tanpa baju. Di depannya, Mayang, bayi mungil yang baru berusia 3 minggu, terbaring di atas kain kafan putih. Nyonya Raras berdiri di belakang, memegang mangkuk perak berisi darah segar yang menetes dari jarinya sendiri. Di sudut ruangan, sebuah makhluk kecil berdiri, setinggi anak-anak, tubuhnya seperti terbungkus kain hitam, dan matanya menyala merah seperti bara. Makhluk itu bicara. Tapi suaranya seperti keluar dari dalam perut manusia. Tumbal darah pertama diterima, jiwa belum kami ambil, tapi penjaga telah terikat. Tuan Darmo mencium ubun-ubun Mayang. Lindungi rumah ini. Lindungi kami. Makhluk itu tertawa pelan. Selama darah terus mengalir, dan tidak ada satupun dari kalian yang ingkar. Sulastri menutup mulutnya, menahan jerit. Kakinya gemetar. Ia mundur perlahan, dan tak sengaja menginjak papan kayu yang berderit. "Siapa di sana?" teriak Nyonya Raras. Sulastri berlari, kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, menarik napas tercekat. Beberapa menit kemudian, ketukan pelan datang dari luar pintu kamarnya. Tok! 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 Sulastri, suara Tuan Darmo. Lembut, seperti tak terjadi apa-apa. Besok pagi, kau akan kuantar ke pasar. Beli darah ayam jantan dan minyak misik. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau kau setia, hidupmu akan tenang di rumah ini. Tapi kalau tidak, hening. Kau akan jadi bagian dari mereka. Sejak malam itu, Sulastri tak pernah tidur nyenyak lagi. Ia melihat benda-benda bergerak sendiri di dapur. Boneka milik Mayang berpindah tempat setiap malam. Suara-suara lirih terdengar dari kamar bayi, suara bisikan lelaki dan perempuan dalam bahasa yang tidak dikenal. Tapi yang paling membuatnya takut adalah sumur. Sumur di belakang rumah, yang setiap malam Jumat mengeluarkan suara. Bukan suara air. Tapi seperti desahan, erangan, dan kadang, tangisan. 3 bulan kemudian, Sulastri tahu waktunya telah tiba. Ia tak tahan lagi. Ia mencuri buku hitam yang disimpan Tuan Darmo di bawah altar kecil di gudang belakang. Ia hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya mereka sembah. Buku itu ditulis dengan huruf-huruf aneh, tapi beberapa halaman memiliki catatan tangan Tuan Darmo. Ia membaca perlahan. Penjaga rumah, dipanggil dari tanah selatan, diberi nama Bhairawa. Makan darah.
Tumbal pertama, bayi. Tumbal kedua, pembantu atau pelayan yang tahu ritual. Jika tidak dikorbankan, kekuatan akan berpaling. Sulastri menangis dalam diam. Ia adalah tumbal kedua. Malamnya, ia berkemas diam-diam. Tapi sebelum sempat ia melangkah keluar rumah, Nyonya Rara sudah berdiri di ambang pintu. "Kau baca buku itu, ya?" Sulastri menggigil. Ia mengangguk pelan. "Kau tahu, Sul, bukan hanya rumah ini yang akan kau tinggalkan, tapi juga jiwamu. Jika kau pergi malam ini, Bhairawa akan mengikutimu. Kau akan mendengar napasnya setiap kau tidur. Kau akan melihat bayangannya di cermin. Satu-satunya cara selamat adalah ikut ritual. Atau? Tanya Sulastri, hampir menangis. Kau harus menyegelnya." Sulastri tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya malam itu. Tapi ia nekat. Ia kembali ke sumur belakang. Dengan garam, pisau, dan doa-doa dari neneknya yang dulu pernah menjadi dukun kampung, ia membuka sumur. Ia bacakan mantra penyegelan. Ia potong jari sendiri, meneteskan darah ke dalam. Dan saat Bhairawa muncul, menguap dari dasar kegelapan, dengan tubuh hitam bersisik dan taring yang meneteskan cairan hitam, Sulastri lemparkan garam dan pisau ke arah makhluk itu sambil memekik. "Aku tak takut padamu. Kembalilah ke dasar tanah." Sebuah ledakan cahaya, hembusan angin, dan hening. Sumur itu tenang. Tapi Sulastri tahu, makhluk itu hanya tidur. Ia tak pernah kembali ke rumah itu. Tapi rumah itu tak pernah berhenti memanggilnya. Dan kini, 50 tahun kemudian, seorang gadis bernama Alia mendengar panggilan yang sama. Surabaya, 2025. Malam itu langit Surabaya kelam, seperti memendam sesuatu. Hujan turun pelan, hanya gerimis yang mengetuk-ngetuk atap rumah tua yang ditinggali Alia dan tim dokumenternya. Rumah Darmo itu sudah gelap sejak matahari tenggelam. Lampu-lampu lorong mati meski saklar ditekan berkali-kali. Powerbank, senter, bahkan baterai kamera, semua perlahan menguras energi seperti ada sesuatu yang menyedotnya secara tak kasat mata. Alia duduk di lantai kamar belakang. Di hadapannya terbuka buku tua yang mereka temukan di balik dinding rahasia, tersembunyi di balik lemari gudang. Kulitnya dari bahan keras yang seperti kulit hewan kering. Isinya penuh simbol asing dan coretan tangan seseorang bernama Darmo. Tangan Alia gemetar saat membolak-balik halaman buku itu. "Ini bukan sekadar rumah berhantu," gumamnya. "Ini tempat pemujaan." "Apa kamu yakin mau teruskan, Li?" tanya Bagas, juru kamera, dari balik pintu. Ia menolak masuk ke kamar itu. Sejak membaca kalimat pertama dalam buku itu, dia merasa mual. Kalau tidak diungkap sekarang, tempat ini akan terus memakan korban. Seperti Sulastri. Seperti semua pelayan yang hilang sejak tahun 70-an. Ada yang harus mengakhiri ini. Bagas menunduk. Ia tahu Alia tidak main-main. Apalagi setelah semalam mereka merekam sosok tanpa kepala berdiri di tangga lantai 2. Sosok itu menghilang saat didekati, tapi kamera menolak berhenti merekam meskipun tombol stop ditekan. Dan kini mereka di sini. Hanya berdua. Yang lain sudah pulang sejak kejadian suara gamelan yang terdengar dari ruang makan tanpa sumber. Alia menyalakan lilin. Ia menggambar simbol di lantai menggunakan kapur putih, segi 5 dengan lingkaran di tengahnya, dikelilingi tulisan dari buku tua. Ia duduk di dalamnya, mulai membaca mantra pelan. Bhairawa, penjaga rumah, terikat oleh darah, bangkit jika dipanggil, kembali jika diperintah.
Angin dingin berhembus masuk dari jendela yang tertutup rapat. Lilin padam. Lorong menjadi gelap gulita. Dan dari kejauhan, suara langkah pelan terdengar. Seperti kuku yang menyeret lantai kayu. Tap. Tap. Seret. Alia menahan napas. Bayangan mengendap di langit-langit. Makhluk itu turun perlahan seperti laba-laba. Tubuh hitam bersisik, mata merah menyala, taring besar melengkung keluar dari rahang yang tak wajar. Tapi ia tidak menyerang. Ia berdiri diam, hanya memandang Alia. "Aku tahu siapa kau," ucap Alia dengan suara bergetar. "Kau Bhairawa. Dulu kau dijinakkan. Sekarang aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau jaga." Makhluk itu bicara, dengan suara berat dan bergaung, bukan lewat mulut, tapi langsung ke kepala Alia. "Aku menjaga rahasia darah. Aku memakan rasa takut. Aku diberi tubuh oleh pengkhianatan. Kau cucu mereka yang ingkar." Alia tertegun. Apa maksudmu?" "Aku bukan siapa-siapa. Darahmu, darah Sulastri. Dia yang menyegelku." "Kau membuka segel itu kembali." Alia tercekat. "Tidak mungkin, nenekku. Dia yang menyelamatkan rumah ini. Tapi penyegelan tidak selamanya. Sekarang saat darahnya kembali ke sini, aku bebas." Tiba-tiba Bhairawa melompat. Bagas menerobos masuk, menarik Alia keluar dari lingkaran simbol. Lilin menyala kembali sendiri. Angin berhenti. Tapi makhluk itu tidak menghilang. Ia berdiri di ujung lorong, perlahan mengangkat tangan yang panjangnya seperti tentakel. "Lari!" teriak Bagas. Mereka berlari keluar kamar, menuruni tangga tua, menuju pintu utama. Tapi pintu itu tertutup sendiri, terkunci seperti dipaku dari dalam. Semua jendela tertutup, semua lampu mati, dan suara tangisan bayi mulai terdengar dari lantai atas. Tangisan itu adalah suara yang sama dari rekaman dokumentasi tahun 1971. Alia menoleh ke atas. "Tunggu, suara ini bukan dari makhluk itu." Mereka naik lagi. Tangga berderit. Setiap langkah seperti membawa mereka lebih jauh ke masa lalu. Lorong itu kini berubah, dindingnya seperti kembali ke masa 70-an. Taplak meja berubah model, lukisan tua muncul kembali di dinding, dan dari balik pintu kamar bayi, Nyonya Raras muncul. Tapi ia bukan manusia. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya transparan seperti kabut. Di tangannya, ia menggendong seorang bayi yang menangis dalam balutan kain putih berlumur darah. "Alia, kau harus kembalikan segelnya sebelum Bhairawa mengambilmu." Alia tercekat. "Tapi bagaimana?" Raras menunjuk lantai kamar bayi. Di bawah ranjang tua, ada lubang kecil. Alia menarik karpet dan menemukan ubin berbentuk segi 5. Ia congkel dan terbuka, mengarah pada lorong kecil ke sumur tua. "Sumur yang disegel Sulastri," gumamnya. Alia dan Bagas turun perlahan, menuruni tangga batu berlumut. Mereka sampai di dasar, tempat itu lembab dan penuh aroma besi seperti darah. Sumur tua itu tertutup oleh lempengan besi berkarat dengan ukiran huruf asing. Tiba-tiba Bhairawa muncul dari lubang dinding, matanya menyala. "Cepat! Bacakan mantra penyegelan!" teriak Bagas sambil menahan makhluk itu dengan cahaya dari senter UV. Alia membuka buku, membaca mantra terakhir. Suaranya gemetar, tapi terus ia bacakan hingga udara sekitar bergetar. "Dengan darah penyelamat, dan nama nenekku, aku segel kau kembali, Bhairawa." Ia teteskan darah dari jarinya ke simbol besi. Ledakan cahaya terjadi. Bhairawa mengaung keras,
tubuhnya terhisap perlahan ke dalam sumur. Cahaya menyilaukan mengisi ruangan. Dan kemudian, hening. Sumur kembali tenang. Saat pagi tiba, mereka keluar dari rumah itu dengan tubuh lunglai. Rumah Darmo tampak lebih terang dari sebelumnya. Udara lebih segar. Tapi Alia tahu, ini belum berakhir. Apa menurutmu makhluk itu benar-benar sudah tersegel? Tanya Bagas. Alia memandang langit. Segel itu bisa bertahan, mungkin 100 tahun lagi. Tapi rumah ini tidak akan pernah jadi tempat yang netral. Ini tanah darah. Siapapun yang datang dengan niat serakah, akan membangunkannya kembali. Mereka berdua berjalan menjauh. Di balik jendela lantai 2, sosok wanita tua berdiri menggendong bayi, melihat mereka pergi. Lalu perlahan menghilang dalam kabut pagi. Pagi hari menyelimuti Surabaya dengan langit kelabu. Kabut masih menggantung di sekitar Jalan Puncak Darmo, seakan enggan mengangkat tirai kegelapan yang menyelimuti rumah besar itu semalam. Alia dan Bagas duduk di warung kopi seberang rumah, masih dalam diam setelah kejadian semalam. Gelas kopi mereka tak tersentuh, dingin seperti hati mereka yang penuh tanya. "Li," ucap Bagas, suaranya lirih. "Kita gak bisa tinggal diam. Ini, lebih dari sekadar dokumenter. Rumah itu menyimpan sejarah kelam yang gak pernah benar-benar selesai." Alia menatap rumah itu dari balik jendela warung. Sejak kecil, dia menganggap kisah rumah Darmo hanya urban legend. Tapi malam itu, ia melihat kebenaran. Bhairawa, sang penjaga, bukan sekadar makhluk mistis. Ia adalah simbol kutukan. Sebuah warisan dari keserakahan manusia. "Bagas, kau ingat yang dikatakan Bhairawa? Katanya aku cucu dari yang menyegelnya." "Sulastri." Bagas mengangguk. "Iya, itu yang paling menyeramkan. Jadi nenekmu dulu salah satu pelayan keluarga Darmo?" Alia mengangguk pelan. "Iya. Tapi yang ku tahu, ia hanya pelayan biasa. Sejak kecil, ibu selalu melarangku bertanya soal masa lalu. Tapi sekarang aku sadar, ada yang mereka sembunyikan dariku." Ia merogoh tasnya, mengeluarkan buku tua dari rumah itu. Di halaman terakhir, terdapat lembar tipis yang disisipkan, tertulis dalam aksara Jawa kuno. Bagas mengambil foto dan mengirimkannya ke temannya di jurusan sastra daerah. Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Alia, itu semacam surat wasiat. Isinya menyebut nama, Sulastri, sebagai satu-satunya penjaga segel Bhairawa. Disebutkan kalau darah keturunannya bisa membuka, atau menyegel ulang, tergantung niatnya." Alia menghela napas panjang. "Berarti, aku bisa jadi kunci untuk mengakhirinya." Malam harinya, Alia kembali ke rumah itu. Kali ini sendiri. Ia tak membawa kamera, tak membawa alat dokumentasi. Hanya lilin, buku tua, dan kalung neneknya yang selama ini tersimpan di laci rumah. Kalung itu berbentuk medali kecil dengan ukiran seperti matahari bersudut 7. Dalam cahaya lilin, lambang itu mirip dengan simbol yang ada di lantai ruang tengah rumah Darmo. Ia melangkah masuk. Rumah itu tak lagi menggeram seperti sebelumnya. Tak ada suara gamelan, tak ada tangisan bayi. Hanya diam. Tapi Alia tahu, diam bukan berarti aman. Ia menuju ruang tengah. Di sana, ada bekas segel batu yang pecah, tanda Bhairawa sempat bebas. Tapi ia tak akan menyegelnya lagi. Ia ingin menghancurkan seluruh siklus kutukan. Dari buku itu, Alia membaca cara menghancurkan pilar penjaga, titik-titik tertentu di rumah yang memperkuat kehadiran Bhairawa, sumur tua, altar rahasia di loteng, dan perapian di ruang keluarga.
Ia menuju loteng terlebih dulu. Tangga kayu berderit, tapi tidak ambruk. Di loteng yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba, ada altar kecil, berbentuk kursi batu dengan simbol api dan tengkorak kecil di bawahnya. Alia menyiramnya dengan air garam, lalu mematahkan kayu penyangganya. "Maafkan aku, Nek. Aku harus mengakhirinya semua." Lalu ia menuju perapian, tempat keluarga Darmo biasa berkumpul. Di balik bata merahnya, tertanam sisa-sisa tulang hewan, mungkin juga manusia. Alia menaburkan tanah kuburan yang dibawanya, lalu membakar dupa sambil membacakan mantra penghancur. Tiba-tiba, rumah bergetar. Dari arah sumur, terdengar suara tawa rendah. Bhairawa muncul, separuh tubuhnya keluar dari dinding sumur. Tapi kali ini ia tak sekuat sebelumnya. "Kau pikir dengan menghancurkan segel aku akan hilang? Aku bukan makhluk terikat. Aku adalah kehendak mereka yang pernah hidup di sini. Aku adalah warisan manusia yang menjual jiwanya." Alia berdiri tegak, menatap mata merah itu. "Dan aku adalah yang akan mengakhirimu." Ia melemparkan medali kalung neneknya ke arah Bhairawa. Cahaya putih meledak, mengenai tubuh makhluk itu. Bhairawa mengaum, tubuhnya mulai pecah, satu persatu bagian menguap seperti debu dibakar matahari. Ketika semuanya reda, Alia duduk di lantai. Rumah Darmo mulai runtuh perlahan, kayu-kayunya terbakar dari dalam, seakan ada api tak kasat mata yang menyulut tiang-tiangnya. Bagas datang bersama pemadam kebakaran, tapi mereka hanya bisa menyaksikan rumah itu roboh, pelan tapi pasti, tanpa bisa diselamatkan. Pagi harinya, berita menyebar. Rumah tua di Darmo terbakar misterius, diduga akibat korsleting, tapi warga mengaku lihat cahaya aneh sebelum api muncul. Alia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap abu dan reruntuhan, lalu menggenggam medali yang entah bagaimana kembali ke sakunya. Dalam hati ia tahu, mungkin Bhairawa benar-benar hancur. Atau mungkin, hanya tidur lebih lama kali ini. Tiga bulan telah berlalu sejak rumah tua di Jalan Puncak Darmo berubah menjadi abu. Warga sekitar masih sering menengok ke arah puing-puing yang kini dibatasi garis polisi dan pagar seng. Tak sedikit yang masih percaya bahwa tempat itu menyimpan lebih dari sekadar sejarah tua. Bahwa meskipun bangunannya musnah, sesuatu tetap tinggal di tanahnya. Bagi sebagian orang, kisah itu sudah selesai. Bagi Alia, itu baru permulaan. Alia kembali ke Jakarta. Ia keluar dari tim dokumenter, menolak semua tawaran media yang ingin mewawancarainya. Ia juga menutup akun media sosial, mengganti nomor ponsel, dan menghindari publik. Seolah ingin mengubur semua yang telah terjadi. Tapi kenyataannya, mimpi buruk itu terus menghantuinya. Setiap malam, Alia melihat rumah itu kembali berdiri dalam tidurnya. Ia melihat tangga besar, jendela kaca patri, dan suara gamelan jauh yang terus memanggil. Tapi yang paling membuatnya terguncang adalah sosok Bhairawa, duduk tenang di kursi batu, menatapnya, tidak marah, hanya tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang menandakan sesuatu belum berakhir. Suatu pagi, Alia mendapat kiriman kotak kayu tua. Tidak ada pengirim, hanya stempel pos Surabaya dan tulisan tangan. Untuk yang telah membebaskan. Di dalamnya ada dua benda, foto tua berbingkai dan secarik surat. Foto itu menggambarkan seorang wanita muda berpakaian kebaya, berdiri di depan rumah Darmo dalam kondisi masih megah. Di belakangnya, terlihat dua pria Belanda dan seorang anak laki-laki. Alia mengenali wajah wanita itu. Sulastri. Neneknya. Ia mengambil surat yang terlipat rapi. Tulisannya jelas, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar. "Anakku, jika kau membaca ini, berarti warisan telah memilihmu.
Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi gerbang. Ia menjaga sesuatu yang tak boleh bebas. Sejak dahulu, keluarga Darmo membuat perjanjian untuk kemakmuran, tapi mereka melanggar batas, mempersembahkan jiwa yang tak bersalah. Aku, Sulastri, hanya pelayan, tapi aku melihat semua. Maka aku ikat Bhairawa dengan segel darahku. Tapi segel itu hanya sementara. Suatu hari, keturunanku akan datang untuk menyelesaikannya. Dan hari itu, kau telah tiba. Jangan biarkan mereka membangunnya kembali. Alia merinding. Ia menatap foto itu lagi dan sadar, tanah itu, rumah itu, kutukannya, semuanya masih ada. Bhairawa mungkin tak bisa muncul lagi dalam wujud, tapi ia bisa bangkit kembali jika ada orang yang mencoba membangun di atas tanah itu. 3 minggu kemudian, Alia kembali ke Surabaya. Ia menemui Dinas Tata Kota dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Izin pembangunan telah diajukan. Sebuah investor properti bermaksud membangun hotel mewah di atas bekas lahan rumah Darmo. Alia langsung menemui pengacaranya. Ia menunjukkan surat dan bukti kepemilikan yang tersisa dari Sulastri. Ternyata, neneknya dulu memang punya hak atas sebagian tanah rumah itu, sebuah warisan kecil yang tak pernah disinggung ibunya. Setelah proses panjang, Alia mendapatkan hak legal untuk menentang pembangunan di lokasi tersebut. Ia resmi menjadi pengelola lahan kosong itu. Alih-alih menjual atau membangun, ia memilih menanaminya dengan pohon-pohon besar dan menjadikannya ruang hijau publik, tanpa satupun bangunan. Ia memberi nama taman itu, Taman Sulastri. 1 tahun berlalu. Taman itu kini ramai oleh anak-anak yang bermain, orang tua yang duduk di bangku taman, dan musisi jalanan yang bernyanyi saat senja. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada lagi sosok Bhairawa. Tapi setiap malam, Alia tetap menaruh dupa di kamarnya, membakar 1 batang dan mengucap doa untuk para jiwa yang pernah terperangkap di rumah itu. Bagas kini menjadi sutradara film pendek. Ia mengangkat kisah rumah Darmo menjadi karya fiksi bertema sejarah horor, tanpa menyebut nama aslinya. Mereka sepakat untuk tidak mengeksploitasi kisah itu. Cukup mereka yang tahu kenyataannya. Suatu malam, saat Alia sendirian di taman itu, ia duduk di bangku batu dekat bekas fondasi rumah tua. Angin berhembus pelan. Udara terasa sejuk. Tapi dari balik dedaunan, terdengar suara kecil seperti gumaman. "Terima kasih." Alia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia tersenyum. "Mungkin kali ini, kau benar-benar pergi." Lalu ia berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dalam sunyi yang damai. Di belakangnya, angin kembali mengayun dedaunan. Dan dari balik bayang pohon besar, cahaya lilin menyala sekejap, lalu padam.